Oke. Uh, wait. Disconnect audio. Oke. Oke. Uh, Oke, cek cek cek. Suaranya Kak. Hah? Tidak bersuara. Oke. Halo. Oke. Kelas kali ini hmm, aku challenge buat tidak ngomong E-word ya. That E-words. Izin. Ups. Oke. Ada ya. Izin ngambil ngerjain eyedrop. Oke. Ya. Halo semuanya. Selamat datang ya di kelas penyataan lagi bareng aku. Ya, I'm back guys. Dan udah pada ngerjain belum pretestnya? Absen, oke. Nggak, aku mau absen yang udah ngerjain. Ayo. Hmm, oke. Sore. Pretestnya penuh. Waduh, nggak cukup. Hmm, oke. Waduh. Iya, di quiznya nggak cukup ya. Oke deh. Next aku pakai file biasa aja deh. Oh, 500 orang doang. Oke. Sorry, sorry. Oke, oke, nggak apa. Nanti kita langsung bahas di kelasnya aja deh, ya, sebagai gantinya. Oke, nah, kita akan melanjutkan cerita dari yang pertemuan terakhir, ya. Sebelumnya kita belajar apa sih, guys? Ayo. Hmm, link pretest. Sebenarnya pretest dikerjain sebelum ya, karena aku nggak expect bakal limit untuk quizesnya. Nanti kita ke untuk pertemuan ini kita kerjain bareng deh. Oke. Ya, deduktif, tabel kebenaran. Hmm, oke. Oh, oke. Ya, kemarin kita udah kenalan sama tabel kebenaran dan kita udah belajar tentang operator-operator logika deduksinya. Nah, sekarang em, pertemuan ini akan menjawab pertanyaan teman-teman semua, yaitu seberapa penting sebenarnya tabel kebenaran ini kita pakai untuk berlogika deduksi ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan teman kayak buat apa kita mastiin semua kemungkinan nilai kebenaran di em, ketika kita menarik kesimpulan secara deduksi gitu. Nah, nanti kita akan eh, kita pakai dalam konsep, kita ulangi konsep negasi sama yang terpenting ini tentang konsep ekuivalensi. Ya, gitu. Oke. Kalau jadi prioritas dikira sebelum kelas. Betul, Imrat. Oke. Hmm, siap. Oke, udah siap belum? Oke. Hmm, operator logika. Ya, oke. Oke, kalau udah pada siap, kita langsung saja ke konsep negasi. Sebentar, chatnya agak susah ya. Aku atur dulu deh. Hmm, hmm, hmm. Oke, udah pada siap nih. Oke. Nah,
Coba kita review lagi. Kemarin kita udah hmm, tentang nyinggung tentang pernyataan. Kita tahu kalau ya, suatu pernyataan itu adalah suatu suatu hal yang kita bisa verifikasi benar atau salahnya. Intinya dia punya dua kemungkinan antara benar atau salah. Gitu. Kita bisa verifikasi lagi. Nah, dalam hal konsep negasi, kita akan eh, coba ada yang nggak negasi itu apa? Eh, eh, Oke, balikan. Ya. Di sini aku mau nekenin lagi. Negasi itu adalah konsep kita ngomong eh, memutarbalikkan suatu nilai kebenaran yang tadinya itu misalnya nilainya benar jadinya salah gitu ya. Dan sebaliknya dari yang salah kita putar ke hal yang benar gitu ya, pengingkaran gitu. Nah, atau kemarin em, aku belum sempat mention ya. Misalnya kita punya eh, balik lagi ke contoh sebelumnya ya. Solo adalah ibu kota Indonesia, let's say. Oke, Indonesia. Nah, ketika kita mau mengingkari si pernyataan ini, ya, ya, sesimpel kita bilang, enggak kok, Solo itu bukan ibu kota Indonesia. Atau kita bisa taruh satu kalimat satu ini, kalau misal kita negasi ya, kita bisa taruh tidak benar bahwa, tidak benar bahwa, eh, tidak benar bahwa Solo adalah ibu kota Indonesia, gitu. Nah, ya, ini udah kita bentuk negasinya. Kita ingkarin lagi, gitu. Saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Ya, oke, Solo lagi. Heh, waduh. Oke. Nah, itu sekilas tentang negasi, gitu. Nah, em, contoh deh. eh Kita coba ya tes lagi. Misalnya, kita punya suatu premis, ya. Em, Kita mau menegasikan kalimat ini. Egi, eh namaku sendiri. Ya, ya udahlah. Egi makan dan ia merasa kenyang. Oke, coba aku tes. Gimana kita menegasikan ini? Egi makan dan ia merasa kenyang. Coba. Hmm, hmm, hmm. Oke, ayo. Ada yang tahu nggak? Makan MBG. Oke, Egi makan dan ia merasa tidak kenyang. Atau Egi tidak makan atau ia tidak merasa kenyang. Egi makan dan tidak kenyang. Oke, ada dua kubu di sini ya, yang aku lihat ya. Antara eh, yang bilang ini, kita coba cek ya. Ah, Egi tidak makan dan ia merasa tidak kenyang
Terus yang kubu kedua nih, misalnya contoh kubu kedua ada yang bilang, Egi, ayo, Egi tidak makan atau ia merasa tidak kenyang. Idan. Oke, nah coba. Nah, gimana kita memverifikasi mana yang benar? Oke, nah gini caranya teman-teman. Dalam berlala kita harus memastikan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu itu benar. Gimana caranya? Ya, kita punya alat namanya tabel kebenaran. Di sinilah peran pentingnya. Gitu. Misalnya kita coba labelin deh. Ya, misalnya kita ambil P, huruf P ini cuma label doang. P itu ngomong Egi makan. Dua aku pendukung. Oh, dadah, dadah, dadah. Egi makan dan Q-nya ia merasa kenyang. Nah, oke, kalau kita coba modelin ya dalam suatu logika deduksi, gimana? Ya, kita punya premis apa? P, P, dan Q. Ingat operator dan, ya. P dan Q, gitu. Oke, nah, ingat gimana caranya kita tabel kebenaran? Tabel kebenaran, kita ambil komponen-komponen terkecilnya dulu, ya. P sama Q-nya. Oke, coba sekarang kita bikin tabel kebenaran. Ya, oke. Kita bikin tabel kebenaran. Oke. Ini komponen terkecilnya P sama Q. Ya. Kemarin kita udah bahas ya. Kalau misal P sama Q defaultnya apa? Ya kita metain semua kemungkinan dulu. Misalnya ketika P sama Q-nya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Nah, ketika dua-duanya benar dan artinya coba. Ya benar. Jadinya B gitu. Ya. Dan ketika salah satunya salah, misalnya Q-nya yang salah, ya, ya benar. Alana benar dua-duanya. Ketika salah satunya aja salah, artinya ya salah, ya gitu. Ya, hmm, ya. Terus P-nya salah, Q-nya bener. Ya, otomatis juga salah. Betul. Ketika dua-duanya salah, ya, dari ini nggak urut nih. Jadinya salah. Ya, salah. Oke, kita punya tabel kebenaran segini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita eh, apa ya? Kita ingat konsep negasi. Artinya kita mau setiap baris-baris BSSS ini, ya, kita mau jadi apa? Ayo, misalnya BSSS, kalau dibalik jadi apa? SS, nggak kok beli Nasbat sih. SS, ya, SSB ya. Kita mau, gini deh, oke. Hmm. Kita mau cari gimana caranya kita mendapatkan bentuk SBBB, ya kan? Nah, memverifikasinya gimana? Kita tadi punya suatu tebakan. Kita tebak nebak dulu bilang satu atau dua. Nah, sekarang coba kita modelin aja. Nomor satu, artinya kan permodelannya gimana? Ingat tanda negasi. Negasi itu gini ya. Bisa gini atau gini. Nah, yuk. Nah, negasi P dan negasi Q. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua adalah negasi P atau negasi Q. Ya.
Oke. Nah, kita mau cari di dua ini tuh mana yang memenuhi ini, ya. Simpelnya gini, guys. Ya. Ini adalah kebalikannya. Artinya ini adalah kolomnya siapa? Ya. Gampangnya gini. Negasi P dan Q. Ya. Kita menegasikan satu kesatuannya ini. Kan ini satu kesatuan. Oke. Oke. Nah, apakah ini adalah wujud dari ini atau ini? Ya, kita cek dulu. Artinya apa? Kita pakai tabel kebenaran. Oke. Nah, ya udah, langsung saja kita bikin. Let's say gini deh. Kita bikin tabel kebenaran baru. Nah, uh, gini ya. Misalnya ini tadi P sama Q. Berarti B, B, S, S. Ini B, S, B, S. Beda negasi dengan ingkaran apa? Sama. Sama aja. Oke. B, S, B, S. Ya berarti kalau negasi P-nya apa? Ayo, coba. Ya berarti S, S, B, B. Ya, ya kita lihat ininya. Tuh. P, B, B, S, S. Oke. Kalau kita negasiin, artinya kolomnya jadi yang dari B jadi S. Gitu. Oke. Yang B jadi S dan sebaliknya. Nah, selanjutnya yang Ki. Yang negasi Ki. Ya artinya apa? Ini S, ini B, ini S, ini B. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bisa bentuk, eh bisa ngebentuk si tabel yang kita mau verifikasi. Kita mau ngecek apa sih? Kita ngecek yang nomor satu sama dua. Oke, berarti em, coba kita gambar aja P, negasi P sama negasi Q. Dulu, gini dulu. Nah, coba kalau terdiri negasi P dan negasi Q, ya kita lihat komponen yang mana? Ya yang ini. Cukup yang ini aja. Oke? Oke, sampai sini dulu. Nah, negasi P dan negasi Q. Coba ketika dua-duanya salah, ya jadinya salah. Tadi kita udah jawab ya yang dan ketika salah satunya salah, jadinya salah. Itu. Dan salah satunya salah juga, salah. Dua-duanya benar, ya benar. Oke, coba kita lihat. Nah, ini, kolom ini, kolom ini sama nggak, guys? Sama nggak? Lihat urutannya. Hmm, 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 hmm. Coba, apakah sama? Hmm, sama atau beda? Ini sama ini. Beda. Oke. Beda ya? Oke. Nah, karena beda, ya artinya ini tak nilainya nggak sama sama ini. Ya berarti ini bukanlah jawabannya. Ya, oke. Eh, ya beda ya, gitu. Ya ini coret, bukan. Ya. Kan kita mau tujuannya ini, ya kan? Ini adalah bentuk negasinya ini. Oke, oke, ya, oke. Nah, kita cek lagi yang ini nih, yang satunya, yaitu negasi P. Waduh, negasi P atau negasi Q. Oke, ini. Nah, makanya dia nggak pakai dan lagi ya, jadi pakai atau. Nah, bentar, pelan-pelan. Ya.
Oke, nanti aku coba ulang dari awal. Tapi ini kita elaborasi dulu. Nah, negasi P atau negasi Q ini kita coba bikin tabelnya lagi, negasi P atau negasi Q. Kalau atau itu artinya salah satu cukup benar. Oke. Misalnya S sama salah sama salah. Oke. Gini ya. Ini kayak agak agak kurang ya eh, tampilannya. Gini. Uh, ini pada bingung nih. Oke. It's okay, it's okay. Calm, calm, calm. Oke. Gini deh. Eh, biar nggak bingung, kita satuin. Eh, em, atau gini dulu deh. Em, ya nanti nanti aku jelasin di ayat deh. Nih, negasi P atau negasi? Ya, tadi udah ada yang jawab ya. Yaitu adalah ya ini salah, ini benar, ini benar. Nah, sama nggak sama yang ini? Oke, oke. Nah, ya. Karena ini sama, berarti ya ini adalah negasi dari P dan Q. Gitu nggak? Gitu. Nah, mungkin aku harus nyertain nih em, tabelnya yang lengkap. Let's say gini deh, biar teman-teman nggak bingung. Eh, coba deh. Hmm, ya teman-teman nggak bingung. Ini pada bingung nih. Ya, sabar, 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 sabar. Oke. Nah, ini tuh yang tadi nih. Oh, ini tadi kan mau kita buktiin adalah negasi P gini, P dan Q ini adalah B BSSS. Terus kita mau ngebuktiin. Nah, kita kan punya eh, kita negasiin lagi ya. SBBB. Oke? Nah, dari sini dulu deh. Ini hapus dulu. Waduh. Ini gini dulu. Oke, ya. Ntar. Oke. Ya, mungkin harus pakai bahasa B ya. Oe gitu. Ya, intinya dibalik. Nah, gini, kita mau apa? Ngebuktiin dua ini kan, dua ini. Ya, artinya ini kan kita anggap eh, kita mau ngenegasiin ini. Egi makan dan ia merasa kenyang. Oke. Nah, Egi makan dan ia merasa kenyang itu modelnya apa? P dan Q. Oke. Nah, P dan Q itu kalau negasiin gimana? P dan Q kalau kita negasiin jadinya ya negasi P, negasi P dan Q gini. Ya. Oke. Oke. Gitu dulu. Awalnya gini dulu. Cerita awalnya gini. Oke. Nah, P dan Q kita negasiin jadi negasi P dan Q gini. Nah, habis itu eh, bentuk tabel kebenarannya kita bentuk awalnya itu P dan Q dulu. P dan Q. Gimana ngebentuknya? Kita pakai komponen P sama Q. Oke? Nah,
kita jabarin dulu semua kemungkinannya. Ya, dua-duanya benar, salah satunya benar, Q-nya benar, dua-duanya salah. Oke? Nah, habis itu setiap komponen, setiap P sama Q-nya yang kecil-kecil ini, P sama Q-nya itu kita negasiin dulu salah satunya. Ya, oke? Negasi P jadinya apa? Awalnya benar-benar salah-salah, jadinya apa? Salah, salah, benar-benar. Oke? Salah-salah, benar-benar. Kalau Q, suaranya kecil, berapa ya? Wait, suara udah aman belum? Suara? Um, tes, 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 tes. Oke, waduh, udah ya. Aman ya. Sip. Oke, sip, sip. Nah, tadi dari P sama Q, kita negasiin yang kecil-kecil dulu. Dari negasi P sama negasi Q. Oke, negasi P sama negasi Q. Gitu. Nah, habis itu kita ini simpen dulu. Ini adalah eh yang kecil-kecilnya dulu. Gitu, oke. Nah, habis itu kita mau ngebentuk si P dan Q. Ya, P dan Q-nya. P dan Q-nya. P dan Q jadinya apa? Ya, kita ngelihat P sama Q-nya yang ini dulu. Ya, ya. P sama Q. Nah, untuk kebentuk P dan Q ini, ya udah kita lihat kolom P sama Q. Ya, kalau dua-duanya benar, kalau dua-duanya benar, jadinya benar. Ya, oke. Nah, kalau dua-duanya, kalau salah satunya salah, ya jadinya salah. Karena dan satunya salah, jadinya salah. Dua-duanya salah, jadinya salah. Oke, kita udah dapat P dan Q. Ya. Nah, sekarang kita mau ngedenggasiin P sama Q-nya ini. P dan Q-nya. Oke, ya. P dan Q-nya. Oke. P dan Q-nya kita mau negasiin satu paketnya ini. Satu kotak ini nih. Satu kotak. Ya. Jadinya kita tambahin aja negasi. Terus P dan Q. Gitu. Right? Oke. Karena kita tahu negasi itu konsep mengembalikan suatu nilai kebenaran. Artinya kita mengembalikan, kita putar balik ya. Dari yang B jadinya S. Salah. Oke. Dari yang salah jadi benar. Salah benar, salah benar. Gitu. Oke. Nah, kita berhasil negasiin dulu. Oke. Nah, kita dapat S, B, B, B. Nah, oke. Di negasi enggak, ini negasinya sekali, tapi kita mau ngebentuk ini tuh disimpan dulu. Gitu. Eh, nah, kita fokus ini dulu deh. Ini. Ya, oke. Paham ya sampai sini? Sip. Oke. Nah, sekarang, eh, eh, sip, sip. Nah, sebenarnya tadi aku ngetes ini udah masuk ke konsep ekuivalensi. Ya, gitu. Nah, berarti kita lanjut ke tadi udah negasi, ya. Sekarang kita ke konsep ekuivalensi. Oke, kita langsung jawab di sini, ya. Kita batasin dulu biar teman-teman nggak bingung knowledge-nya, nangkepnya. Jadi ini kita udah berhasil menegasikan P dan Q. Oke, sip. Nah, kita mau cari bentuk lain
Ya, bentuk lain dari ini, bentuk lain dari negasi P dan Q. Ya, kita mau cari bentuk lain dari negasi P dan Q. Ya, nah, negasi P dan Q itu bentuk lainnya apa? Gitu. Negasi P ini. Nah, itu kita bakal jawab di konsep ekuivalensi sebenarnya. Tapi di slide ini aja deh. Nah, ingat, konsep ekuivalensi dinamakan ekuivalen. Oke. Dinamakan ekuivalensi. Ekuivalen itu ketika apa? Ketika punya nilai kebenaran yang sama. Ya. Nih. Hmm, oke, oke. Memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Nilai kebenaran yang sama. Gitu. Punya nilai yang setara. Betul. Oke. Nah, setara maksudnya apa? Ya, misal kita ambil contoh yang ini. Ya, oke. Nah, ini punya ekuivalen, ya, punya sesuatu yang ekuivalen itu ketika si nilainya itu sama S, B, B, B. Ya, oke. Nah, ini akan dianggap sama, ini dianggap ekuivalen karena setiap komponen, setiap kemungkinan-kemungkinan itu sama, gitu. Nah, pertanyaannya, siapakah ini? Ya, siapa ini? Misteri. Tuh, oke, aman nggak? Gitu ceritanya teman-teman. Oke, kita mau cari tanda tanya itu siapa? Ya, oke. Nah, oke. Tadi kita punya dua kandidat, ya, dua kandidat nih, antara ini atau ini. Mana sih yang benar untuk si tanda tanya ini? Oke, siapa yang benar? Siapa itu? Nah, jadi kita untuk meraih ini, untuk meraih semua tabel, setiap nilai kebenaran dari ini, ya kita bikin nilai kebenarannya. Oke, nah, oke. Nah, kita bentuk deh nilai kebenarannya. Pertama, ya, yang pertama, ini ini apa ya? eh Goals kita mau cari bentuk yang sama. Kita cari tahu tanda tanya siapa gitu yang sama. Oke, ya udah, kita coba ambil yang ini. Pertama, misalnya negasi P, ya, negasi P dan negasi Q. Nah, sekarang kita bentuk lagi. Ini kan keterkecilnya apa? Negasi P sama negasi Q. Jadi kita lihat kolom yang ini. Kolom yang ini. Oke. Tuh, nonton yang kapan kalau belum ada yang paham ya. Soalnya ini berlanjut, guys. Tuh ya. Nah, ya udah negasi P dan negasi Q, ya. Ya udah kalau dua-duanya salah, artinya ya ini salah. Oke. Nah, kalau salah satunya aja salah, ya salah juga. Ketika salah satunya salah, salah. Aduh, hapus. Dua-duanya benar jadi benar. Hmm. Oke. Oke.
SSSB. Nah, pertanyaannya, ini ekivalen nggak sama yang mau kita cari ini? Ekivalen nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Semua atau tidak, guys? Sama atau tidak? Beda. Betul, Fahri. Oke, oke, oke. Beda ya. Nah, oke. Jadi ini bukan ekivalen ya. Ya, bukan ekivalen. Tidak, ya sama aja sih. Tidak ekivalen. Hmm. Nah, yang kedua kita mau yang ini. Jadi berarti bukan kita ngecek yang negasi P atau negasi Q. Oke, negasi P atau negasi Q gitu. Right? Oke, berarti kita lihat dulu negasi P atau negasi Q-nya ini. Ya, negasi P atau negasi Q. Ya udah, kalau dua-duanya salah, ya jadinya salah. Oke. Nah, kalau yang salah satu aja benar, jadinya benar. Salah satunya benar, benar, dan dua-duanya benar, jadinya benar. Oke, ya, oke. Kasih pengertiannya. Nah, kan kemarin udah kita bahas ya yang atau, jadi salah satu aja benar. Kalau misal teman-teman ngerasa ada yang masih bolong, ya tentu harus lihat kelas yang sebelumnya, karena nggak mungkin aku bahas lagi di sini. Ya, betul. Oke. Nah, pertanyaan sama nggak? Ini sama yang mau kita cari ini nih. Sama. Sip. Jadi yang benar yang ini. Yang ekuivalen. Ini ekuivalen. Gitu. Oke. Aman nggak, teman-teman? Ya, jadi kita bisa memverifikasi, oh ternyata ketika kita menegasikan Egi makan yang dia merasakan, oh benar, Egi tidak makan atau eh, ia merasa tidak kenyang. Gitu. Berarti yang nomor dua, betul. Sip. Paham banget. Sip. Oke. No, negasi itu bukan ekuivalen ya. Ya, negasi itu yang kebalikan, ekuivalen itu yang sama. Gitu. Ya ini dan ekuivalensi deh. Di satu. Oke. Ya, sebenarnya negasi dan itu atau. Oke. Sip. Ah, oke. Nah, kita udah berhasil dan sama atau. Nah, nanti teman-teman em, PR PR-nya teman-teman buktiin em, ketika kita menegasikan dan jadinya atau, apakah ketika menegasikan atau jadi dan. Nah, gitu. Jadi dan negasi atau negasi dan. Ya, sebenarnya ya, tapi coba buktiin pakai tabel kebenaran. Ah, oke, contoh soal lain ya. Kita contoh soal lain. Nah, tadi kita udah berkutat sama dan sama atau. Nah, sekarang em, coba kita, ini biar nggak bingung. Waduh, aja deh. Oke, sekarang kita contoh lain ya. Oke. Nah, kita kan selain dan sama atau kita punya implikasi ya. Oke. Jika ya, misalnya eh,
Kita pakai Jakarta Indo dulu deh. Jika tinggal di Jakarta, maka pasti tinggal di Indonesia. Oke. Implikasi apa? Nah, ini harus rewards ya. Harus ngelihat kelas yang kemarin deh. Gitu. Nah, tuh kalau jika maka gimana tuh? Ya, ini dia contohnya. Nah, ini gimana cara kita negasiinnya? Oke. Oke, misalnya kita kasih label lagi. Tinggal di Jakarta itu P, tinggal di Indonesia itu Ki. Berarti gimana modelnya? Benar, pecinta balap racing. Jadinya P maka Ki gitu. Right? Ya, ini contoh yang sama. Kita pakai ini terus. Kalau tinggal di Jakarta pasti tinggal di Indonesia. P maka. Nah, kalau kita negasiin, artinya kan kita akan menegasikan P dan Q. Simpel lagi nih. Bayangin ini sebuah kotak. Nah, kotak ini sebuah kotak yang berisi apa? P dan Q. P maka jika P maka Q itu kita negasiin. Nah, itu ya. Ini kita negasiin. Oke, ya. Ya kalau kita bikin tabel kebenarannya, ya P Q, P sama Q. P maka Q. Coba defaultnya ya benar, benar, kedua-duanya benar. Salah satunya aja yang benar, salah satunya benar, kedua-duanya salah. Gitu ya. Nah, ini jadinya apa? Ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Benar nggak? Gitu. Ya. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Nah, kalau kita negasiin, artinya apa? BSBP, ya betul. Ini ya kita negasiin satu-satunya. Tinggal kita balik, guys. Jadinya salah, benar, salah, salah. Udah, kita berhasil menegasikannya. Oke, tabel tuh buat ngebuktiin aja benar. Implikasi tuh si janji-janji, betul. Nah, implikasi adalah sebuah janji. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah berhasil menegasikannya. Nah, teman-teman tahu nggak? Udah pernah dengar nggak? Ekuivalensi dari P P maka Q. Negasi P maka Q. Mm-mm. Hmm. Hmm. Bang, kenapa OBS itu salah? Kalau SB itu benar. Nah, itu di konsep sebelumnya, gitu. Ya intinya, ketika implikasi itu salah, bernilai salah, itu ketika P-nya benar, Q-nya salah. Yaitu sebuah janji di mana ketika kita tinggal di Jakarta, pasti ke Indonesia. Tapi ketika udah tinggal di Jakarta, tapi nggak tinggal di Indo, berarti itu mengingkari. Ya. Ada yang bilang P dan negasi Q. Oke. Ayo, negasi P atau negasi P atau Q, atau P dan negasi Q. Hmm. Atau negasi P, maka negasi Q. Ah, mm, 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 mm. Ya, oke.
Nah, sekarang kita mau cari em, tadi coba ya P dan negasi Q. Ya, apakah benar ekivalennya itu P dan negasi Q? Ya, yang udah pernah ngeliat kayak rumus-rumus segala macam gitu. Ya. Nah, ya udah, kita pakai tabel kebenaran lagi. Kita akan membentuk si ini ya, P dan negasi Q. Apakah nilainya sama kayak ini? Gitu. Oke, sip. Hmm. Anyway guys, kalau misal aku nggak jawab pertanyaan beberapa teman-teman itu karena aku ngerasa pertanyaan-pertanyaan itu ada jawabannya di kelas sebelumnya ya. Jadi kalau misal aku harus menjawab lagi dengan hal yang sama, ya nantinya nggak sesuai dengan capaian kelas hari ini gitu. So sorry banget karena nggak bisa jawab yang konsep sebelumnya. Teman-teman bisa ngelihat rekamannya yang sebelumnya, oke? Gitu. Karena em, aku harus ngajarnya sesuai kelas hari ini dan karena aku nggak ngajar satu-satu karena ngerasa satu kelas jadi aku harus bahas topik yang sekarang gitu ya. Oke, sip. Udah sepakat nih kita ya. Oke. Kalau di kelasku kayak gitu. Sip. Nah, kita mau cari ya P dan negasi Q. Oke. Ya udah kita cari apakah P dan negasi Q ini sama nilainya sama yang ini. Oke. Ya, sip. Nah, udah kita coba karena P eh, kita mau cari komponen yang kecil itu adalah P sama negasi Q ya. Kita bikin dulu yang negasi Q gitu. Kita tambahin lagi kolom berikutnya ya. Sebenarnya urutan kolom tuh nggak terlalu ngaruh. Intinya kita punya base foundationnya ini dulu. Yang ini dulu. Waduh, yang ini dulu nih. Tuh. Aduh, yang ini dulu ya. Fondasinya yang itu dulu. Oke, oke. Nah, negasi Q berarti kebalikannya apa? Ini BS. Wah, oke. Jadi ini jadinya benar. Jadinya salah. Salah jadinya benar. Benar jadinya benar. Salah. Salah jadi benar. Gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Mm, 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 mm. Bang, kenapa itu tiba-tiba nyari P dan negasi Q? Karena kita mau ngecek aja. Sebenarnya eh, kita mau ambil sembarang kemungkinan. Tapi kan kita udah pernah lihat di rumus-rumus pengetahuan umum itu kalau negasi P maka Q jadinya P dan negasi Q. Nah, kita mau cari yang sama kayak ini nih ya. Sama kayak ini teman-teman. Kita mau cari yang ini aja fokusnya ya. Oke. Nah, ya udah kita eh, cari lagi P dan negasi Q. Kita bentuk. Nah, komen terkecil itu P negasi Q. Oke. Nah, P dan negasi Q itu ya udah kita lihat kolom P sama negasi Q-nya. Oke. Lihat, lihat kolomnya ya. Oh, buat ngecek betul. Jadi buat ngecek aja. Oke. Nah, P sama negasi Q. Nah, kita lihat P dan negasi Q. Arti dan kan kedua-duanya haruslah benar-benar supaya P dan negasi Q premis satu kesatuannya itu benar. Oke. Kita lihat
Yang baris pertama, P-nya benar, negasi Q-nya salah. Jadinya ininya ya salah gitu. Bang ini nyari ekuivalen dari negasi P maka Q. Iya, kita nyari itu. Oke. Tuh ada yang udah jawab S, B, S, B. Ya. Kalau misal P dan negasi Q, lihat yang baris kedua. P-nya benar, oke. Negasi Q-nya benar. Jadinya benar, oke. Nah, lihat baris ketiga. P-nya salah, negasi Q-nya salah. Jadinya salah. Ya. Yang keempat, P-nya salah, negasi Q-nya benar. Jadinya salah. Oke, kita dapat nih kolom SBSS. Pertanyaannya, sama nggak sama yang ini? Sama yang ini. Oke. Hmm, 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 hmm. Sama ya? Oke. Udah sangat jelas SBSS ini SBSS. Jadi kita bener nih kalau negasi P ya ini biar nggak bingung kita kasih ini P maka Q kita negasi itu sama kayak P dan negasi Q. Sip. Kita dapat nih yang bener gitu. Oke. Ya. Cara nentuin kemungkinannya gimana, Bang? Kemungkinannya fondasi ini kan. Nah, ini tuh ya kita kasih kemungkinan aja. P-nya ketika dua-duanya benar, terus ketika P-nya benar salah, P-nya salah, Q-nya benar, terus keduanya salah. Jadi semua kemungkinan teman-teman yang antara kedua hal itu. Nah, jadi kalimatnya gimana? Ya. Jadi kalimatnya adalah gini. Kalau kita tadi ke konsep negasi, nih, ini kita negasiin, ya udah berarti apa? Ya berarti kita kasih tidak benar bahwa ya kan? Tidak benar bahwa jika tinggal di Jakarta, maka tinggal di Indonesia. Nah, ini bentuk negasinya. Dan bentuk negasi ini punya eh, kembaran. Ya, kembarannya adalah apa? Kalimatnya jadinya gimana? Ya, kalimatnya gimana? Kita lihat. Nah, P dan negasi Q. Berarti kalau P, ya udah. Artinya tulis aja P itu kan tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta dan dan tidak tinggal di Indonesia. Oke, ya. Ini sama nih. Ini tanda ekuivalen. Ininya sama gitu. Gitu. Ya. Nah, ini kalau dipikir secara realnya, tinggal di Jakarta dan tidak tinggal di Indonesia, ya benar-benar mengingkari si janjinya. Ya, jika tinggal di Jakarta maka tinggal di Indonesia. Ya, janji itu teringkari ketika kita tinggal di Jakarta dan tidak tinggal di Indonesia. Mengingkari nggak? Ya, mengingkari karena kalau Jakarta, kalau kalian teman-teman tinggal di Jakarta, ya pasti di Indonesia dong. Ya, cara ngingkarnya simpel. Ya, tinggal di Jakarta dan tidak tinggal di Indonesia. Oke. Ya, jadi tinggal hmm, pembuktiannya aja. Nah, ini yang contoh intuitif deh. Nih, misalnya, kalau negas itu gimana? Misal, kita contoh lain ya.
Contoh lain, kita udah buatin tabel kebenaran. Ya. Nah, ya udah contoh lain misal jika apa? Jika lolos PTN, maka dibeliin dibelikan iPad ya sama aja. Oke. Contoh lainnya, jika lolos PTN maka dibeliin iPad. Nah, negasinya gimana? Ya, kita kasih lagi. Tidak benar bahwa kalau jika lolos PTN maka dibelikan iPad. Ya. Nah, kita langkahnya ya udah lolos PTN itu P misalnya dibeliin iPad itu Q. Oke. Simbolnya gini, P maka Q. Nah, kita udah berhasil ngebuktiin kalau negasi ya, kalau kita negasiin negasiin itu jadinya negasi P maka Q yang sama kayak P dan negasi Q. Oke. Nah, bentuk ini kita terjemahin lagi ke bahasa Indo. Oke, paham nggak? Jadinya lolos PTN dan tidak dibelikan iPad gitu. Right? Udah bukan bentuk implikasi lagi gitu. Ya, janjinya adalah kalau lolos PTN maka dibelikan iPad. Deng ingkarannya gimana? Ya udah, teman-teman lolos PTN dan nggak dibeliin iPad. Oke? Jadinya mengingkari si janji tersebut. Ini adalah janji. Ingat aja, implikasi itu janji. Oke, paham? Gitu. Jadi inilah perpaduan antara konsep negasi sama ekuivalensi. Ingat, negasi itu konsep mengingkari. Kita ingkarin dulu P maka Q-nya. Ketika sudah kita mengingkarinya, kita akan nyari bentuk yang beda tapi nilainya sama. Itu kuncinya. Bentuknya beda tapi nilainya ketika kita udah buktiin tadi di nilai tabel kebenaran itu sama. SBSS, SBSS gitu. Oke. Nah, oke, email benar. Intinya dan dinegasi jadi atau dinegasi jadi dan. Kalau dan jika maka dinegasi jadi dan tidak. Iya, betul kayak gitu. Oke. Oke, aman ya. Gitu teman-teman. Aman nggak? Oh, ini berlaku buat semua soal implikasi. Iya, ini adalah aturan universal di logika deduksi. Gitu. Biasanya nanti disuruh cari mana pernyataan yang pasti salah. Tapi kita mungkin kita nyari di opsinya itu nggak bentuk yang kayak gini, guys. Tapi bentuk yang lainnya. Tapi nilainya sama. Nah, disitulah kepakainya konsep ekuivalensi. Gitu. Nah, pertanyaan menarik. Apakah nanti di ujian harus bikin tabel kayak gini? Jawabannya tentu saja tidak. Pengawasnya nggak mau eh, nungguin teman-teman ngerjain sampai malam ya nih kalau misal dari pagi. Karena ini ya lama. Nah, tapi ini tabel kebenaran itu penting ketika kita mau ngebuktiin suatu ekuivalensi. Coba kalau misal kita jabarin nih, ya let's say teman-teman mungkin udah tahu eh kayak kumpulan rumus deduksi gitu. Misalnya kalau kita P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q, ya, terus negasi P atau Q itu negasi P dan negasi Q.
dan seterusnya. Misal tadi P maka Q, kita spam aja ini. Dudududud. Nah, ya kalau kita belajarnya langsung ngafal di ini, kita dapat apa? Dapat hafalan doang, ya enggak? Hmm. Ya kalau kita cuma ngafal ini, kita nggak bakal paham. Ini tuh sama karena apa? Ya, ini hadirnya dari mana sih? Gitu. Ya, tadi dijawab sama tabel kebenaran. Gitu. Oke. Hmm. Ya, sip, 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 sip. Nah, nanti, hmm, ya karena kita mungkin nggak bakal bahas bahas semua bentuk ekuivalen sama dan seterusnya. Tapi di sini aku mengasih fondasi berpikir ke teman-teman semua. Fondasi di mana kita menggunakan tabel kebenaran untuk membentuk ini semua. Kita bentuk nih. Kita ambil satu-satu. Ya, oke. Betul. Oke. Mm, 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 mm. Ya, gitu. Oke, sip. Oke, lanjut. Mau yang mana nih? Oke, kita belum bahas apa P P P makaki ya. Jika P makaki itu ekuivalennya siapa sih? Ya kan? Pada nanya nggak? Kan tadi kita udah coba ekuivalensi yang negasinya. Oke. Yang sama cuma itu aja. Tidak banyak. Oke. Lebih implikasi. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman mungkin sedang belajar iseng PU tiba-tiba muncul ini P maka Q itu ekuivalennya negasi P atau Q. Jadi error. Ya. Nah, oke. Oh mau biimplikasi nih. Oke, biimplikasi aja. Ya ini PR. Oke. Nanti aku di Discord ya. Di Discord coba teman-teman buktiin ini. P maka Q ekuivalennya negasi P atau Q. Ya, coba. Coba buktiin pakai tabel kebenaran. Ya, tadi kita udah berhasil ini, yang ini. Eh, coba buktiin. Nah, sekarang kita lanjut ke itu deh, ke biimplikasi ya. Oh, kok jangan? Ayo, biimplikasi atau ini? Kak tadi soal sebelumnya negasinya tidak benar bahwa jika tinggal di Jakarta maka tinggal. Iya, bisa gitu. Kak jelasin jangan ada P. Hmm. Waduh. Hmm. Kayak kayak kita dua-duanya ya kalau sampai ya. Ya. Tadi saya teman-teman ya, coba eh oke 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 karena saya mendengar em,
suara teman-teman ya. Kita bahas deh. Gitu. Oke, P maka Q ekuivalen negasi P atau Q. Right? Oke, sekarang. Yaudah, kita bentuk bentuk tabel kebenarannya lagi. Ya, dari komponennya P sama Q. Gitu. Nih, ya udah kita bikin setupnya dulu. Ya, aduh, setup dulu P sama Q. Tenang, em, saya baik hati kok. Nah, ya udah nilai kebenarannya apa? Ya, kita ya di sini ya, jembrengin semua kemungkinannya. Oke. Baris pertama, kita mau kemungkinannya P sama Q-nya itu benar semua. Oke. Yang kedua adalah salah satunya yang salah. Nah, P-nya benar, Q-nya salah. Yang ketiga itu salah, Q-nya benar. Yang keempat salah semuanya. Oke. Nah, sekarang kita bentuk P maka Q. Hmm. Nah, P maka Q, ingat, salahnya ketika P-nya benar, Q-nya salah. Right? Ini benar, habis itu P maka Q, ini B-nya benar, Q-nya salah. Habis itu P-nya salah benar, jadi benar. P-nya salah, Q-nya salah. Kak, kenapa bisa gini? Ada di kelas sebelumnya. Bisa ditonton. Sip. Kita iniin dulu terus kita anuin. Sip. BSBB. Oke. Nah, sekarang kita mau buktiin negasi P atau Q. Oke. Nanti contohnya di terakhir deh kita ke contohnya. Oke. Sekarang kita mau ngebuktiin ini. Ada negasinya kan di sini. Ya, komponen terkecilnya. Ingat, ini tuh beda ya. Ini beda sama ini. Oke. Beda. Dua-duanya beda. Right? Nah, ini kalau ini dua-duanya ini satu kesatuan, satu paket. Misalnya ya misalnya kotak lah. Tapi ini yang negasin cuma P doang, jadi beda. Oke. Aku taruh di sini biar teman-teman nggak bingung. Nah, ya udah kita bikin kolom yang butuh negasi P. Ya kita bikin aja negasi P. Negasi P. Oke. Kita lihat P-nya ini di kolom sini BBSS. Kita balik. Oke. Jadinya SSBB adalah pokok. Oke. Hmm, oke. Nah, ya udah kita bentuk negasi P atau Q gitu. Ya kalau yang ini kan kita ngelihatnya P atau Q, tapi kalau ini kita ngelihatnya negasinya cuma negasi P gitu. Ya udah lanjut lagi deh. Negasi P atau Q. Nah, karena kita butuhin dua-dua negasi P sama Q, ya kita lihat yang ini aja. Yang ini. Nih, yang ini aja. Oke, kita bentuk negasi P sama Q. Atau definisinya ingat ya, salah satunya aja yang benar itu jadi benar gitu. Oke. Nah, negasi P atau Q. Nah, lihat Q-nya udah bener nih. Ya udah, berarti negasi P atau Q nilainya benar. B. Oke. Ketika negasi P salah, dua-duanya salah. Ini salah. Oke. Nah, ketika negasi P atau Q, ya ini benar. Negasi P benar, Q-nya salah, ya itu benar. Nah, di highlight biar paham ya. Ya, evaluasi ya.
Oke. Nah, kita lihat sekarang ini bukan di highlight lagi. Kita lihat ini sama nggak? Gitu. Coba. Sama ya. BSBB, BSBB. Jadi, kita bisa tahu kalau P pangkat Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ya, contoh deh. Ya, kita lanjut ke contoh. Biar makin paham. Oke, contohnya di sini aja. Wih, it's oke. Oke. Nah, misalnya ada hmm, ada Pak Polisi mau ngejar maling. Gimana ya gambar Pak Polisi ya teman-teman? Pakai topi. Ya inilah adalah pokoknya. Nih Pak Polisi mau ngejar maling. Woi, gitu. Wis. Nah, oh, ini maling, ini maling, ini polisi. Nah, polisi bilang, polisinya bilang kalau ya, ya, jangan jangan bergerak atau saya tembak. Tuh, pokoknya bilang gini, jangan bergerak atau saya tembak. Gitu. Ya. Nah, maksudnya apa? Kriolnya jangan bergerak atau saya tembak nih. Nah, dengan ilmu yang udah kita tahu, ya kita coba bikin simbol-simbolnya dulu. Oke. Nah, berhenti, jangan lanjut. Alamak. Ya, jangan bergerak. Ya, ingat, ini udah bentuk negasi, ya nggak? Ya, ya bebas ya. Coba, coba kita bikin ini udah ada jangannya. Jangan tuh berarti negasinya dari bergerak. Ya udah, ini bisa kita modelin jadi negasi P atau Q. Oke. Nah, negasi P atau Q. Kita udah tahu kalau negasi P atau Q itu ekuivalennya P maka Q. Ya, jika P maka Q. Gitu. Nah, artinya apa? Ya, artinya ini ya parafrase lainnya ya bisa dibilang kayak gitu. Ini tuh si Pak Polisnya tuh sebenarnya bilang ya kalau ya 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 kalau sama jika sama aja. Kalau bergerak maka saya tembak, ya kan? Ya, iya, sama aja Pak Polisnya bilang kalau bergerak maka aku tembak gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya, ya betul. Jika bergerak maka ditembak. Ya aman ya. Jadi ini sama gitu. Oke.
Oke, sip. Nah, karena ini 15 menit terakhir dan kita belum bahas pretestnya, sekarang aku punya eh, pilihan nih. Ya, tapi kalau teman-teman nggak dapat pembahasan pretest nanti gimana? Kan belum ngerjain pretest. Ya, jadinya karena ini dulu yang diimplikasi, jadi apa? Gini deh, diimplikasi itu ekuivalennya ini. Nih guys, ayo, pretest atau ini? Ayo, kalau pretest kalian nggak ngerjain soal. Sampai jam 5 guys, 17.30. Sampai 17.00 ya, 1,5 jam. Yo, pretest atau diimplikasi. Kita sama mengajar PR. Kalau misal kita kelas sampai nanti sama aja. Hmm, hmm. Next pertemuan gitu. Woi lah, banyak implikasi. Hmm, hmm. Implikasi pretest. Waduh. Hmm. Ya, bakal buang-buang tuh kalau nunggu lama. Jadinya karena ini ya, sebenarnya ada pretest dan sebenarnya teman-teman nanti ketika nyatet adalah juga nyatet. Nah, nanti teman-teman ya bakal eh, kerjain ini sendiri ya. Nanti di Discord coba aku cek. Oke. Nah, kita bakal bahas soalnya pretestnya itu em, seru-seru kok, guys. Wah, ya. Oke. Ah, kan jauh 17.30. 17.00. 17.00. Ya udah. Oke. Nah, nanti teman-teman di Discord eh, ngerjain ini. Nanti coba aku cek. Oke. Sampai ya sambil nyatet guys kan esensi nyatet tuh teman-teman pakai bahasa sendiri gitu kan. Gitu. Ya kita bahas prioritas saja biar seru banyak soal ya. Soalnya nggak ada soal implikasi di sini nanti. Coba. Oke, langsung aja tinggal 10 menit terakhir. Oke, jika cuaca cerah maka Egy tidak membawa payung. Oke, coba langsung jawab. Waduh, di web alter 17.30. Itu kesalahan web ya berarti. C atau B? Oke. Hah? D. Ya, kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas. Jika cuaca cerah, maka Egy tidak membawa payung. Manakah yang equivalen dengan pernyataan tersebut? Langkah pertama, kita coba kita mapping dulu. Misalnya, jika cuaca cerah, let's say kita ini adalah P.
ya di P. Maka Egi tidak membawa payung. Oke. Egi tidak membawa payung. Oke. Nah, tidak membawa payung berarti apa? Ini eh teman-teman bisa ya konsep negasi. Sebenarnya nggak selalu ketika Egi tidak ada tidaknya di sini langsung negasi. Itu bebas-bebas aja. Kalau teman-teman langsung ki, ini nggak apa-apa. Asalkan tahu kalau ini tuh apa eh key-nya. Kalau kita negasin kan berarti Egi mau payung. Gitu. Oke. Ya, kita sepakat gini aja ya. Biar nggak bingung. Kita coba tinggalin si isinya, tapi kita lihat P-nya, key-nya doang. Oke. Jadinya kita bisa modelin jadi gimana? P maka Q. Oke. Nah, P jika P maka Q itu ekuivalennya apa? Ya, tadi ya. Negasi P atau Q. Nah, sekarang kita terjemahin aja negasi P atau Q. Jadinya apa? Negasi P. Ya, cuaca tidak cerah atau Egim tidak membawa payung. Waduh. Ntar. Gimana nih? Oke, ternyata ada kesalahan nih di sini. Ada tipe kali ya. Nah, ya cerah atau Egi tidak membawa payung. Jadi jawabannya adalah eh ding dong. Ya nggak? Jawabannya yang Nah, yes, bro. Ya, kalau kita lihat ya rumusnya gitu. Oke, sip. Jadi belajar teman-teman em, kritis ya terhadap opsinya. Tapi sebenarnya aku yang salah sih. Sebenarnya aku yang eh, nggak tahu jauh sih. Oke. Lanjut ya, lanjut nggak? Oke, lanjut. Nah, nih. Oke. Berarti tabel kebenaran. P maka Q. Pada kondisi manakah pernyataan yang tersebut bernilai salah? Ayo, coba. A, B, C, D. Hmm. B, 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 B. Kok nggak ada E-nya lagi? Yakin B. Ya, ini mah benar ya. Jadi B. Jadi P maka Q ketika salah itu apa? Kita lihat tabelnya di belakang. Tuh banget ya. Ya, ketika P-nya benar, S-nya salah. Gitu. Jadinya salah. Gitu. Sip. Nah, bang lah ya. Sip, sip. Udah pada jago nih. Oke, lanjut aja ya.
Kayak gimana dan Indonesia tidak mengalami inflasi. Coba, lalu negasinya. Ayo, ayo. Boleh. Ini yang, ayo, coba jawab. Hmm, Egi tidak makan, makan. Egi tidak makan atau Indonesia apa gitu. Oke, oke, Egi tidak makan atau Indonesia. Oke, Egi tidak makan atau Indonesia mengalami inflasi. Nah, sip. Makan apa sampai inflasi? Oke, nah cara jawabnya lagi-lagi. Egi makan, misalnya P. Terus Indonesia tidak mengalami inflasi. Kita coba aja langsung Ki aja. Oke, P dan Ki. Jadinya apa? P dan Ki. Kita negasiin. Ya udah, ini jadi kita negasi. Hmm. Ini sama aja kayak ingat yang tadi negasi TP dan Ki itu adalah tulisannya ya negasi P atau negasi Ki. Oke. Nah, karena udah artinya ini kan Egi makan tuh P. Berarti negasinya apa? Ya, Egi tidak makan atau ya. Ini kan Ki adalah Indonesia tidak mengalami inflasi. Kalau misal jadi negasi Ki artinya ya negasi double jadi Indonesia mengalami inflasi. Makan Kak demi Indonesia. Aduh, sip. Jadi jawabannya ini. Malah sebenarnya ada lagi eh nggak, sama aja sih. Ya, nggak. Udah. Ini aja. Kita makan atau Indonesia mengalami inflasi. Gitu. Sip. Ya lanjut lagi lah. Sip. Oke, oke. Misalnya ada ini nih. Jika diberikan satu premis, misalnya, jika Egy tinggal di Jakarta, maka ia tinggal di Indonesia. Nah, terus dibilang kalau jika Egy tinggal di Indonesia, maka tinggal di Jakarta itu memiliki nilai yang sama. Betul apa tidak? True or false? Oh, 1 menit lagi, guys. Ikan lele, ikan gurame. Lanjut. Cakep. Tidak, 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 tidak. Ya, salah ya. Gitu. Karena ya kita bisa buktiin pakai tabel kebenaran. Gitu. Gimana? Saya harus bikin nih. Ah, salah pas menit. Oke. Oke, udah dijelasin di kelas kemarin. Bener, jawabannya di kelas kemarin ya. Di pertemuan jawaban, kalau misalnya ada yang belum paham, di logika 004. Sip, gitu. Tuh. Udah jam 5 guys. Gitu. Oke, terakhir. Tuh jam 5. Oh, tuh lebih 1 menit. Ya kita selesaiin dulu deh. Ini sudah saatnya. Ayo, ini semakin bisa jawab semakin selesai guys. Ayo, di sini jam 6. Baik. Oke.
Izin live kalau udah dipanggil UGM. Siap. Kayak gitu jangan lupa makannya biar nggak inflasi. Coba nih. Lucu lucu. B A C. Wow, bervariasi ya. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya soal terakhir. Tidak benar bahwa jika Indonesia mengalami inflasi, maka harga barang tidak naik. Nah, kita mau dari dulu ya. Kita fokus di sini. Jika Indonesia mengalami inflasi, kita ambil kita misalnya P, maka harga barang tidak naik. Itu adalah key, right? Nah, jika Indonesia maka jika Indonesia mengalami inflasi, maka harga barang tidak naik. Di sini ada tidak benar bahwa, oke? Jadinya negasi. Kalau kita modelin, artinya di sini ya negasi P maka Q. Ya, ingat lihat yang ini dulu nih. Jika Indonesia mengalami inflasi, maka harga barang tidak naik. Terus tidak benar bahwa, oke, tidak benar bahwa P maka Q. Oke, kita tadi udah dapat nih, ya dapat udah kita buktiin bahwa negasi dari P maka Q adalah P dan negasi Q. Oke, P dan negasi Q. Nah, sekarang tugas kita adalah memodelkannya lagi ke verbal, ya. P dan negasi Q. Si P tadi kita udah bilang kalau Indonesia mengalami inflasi. Ya udah tulis aja. Indonesia mengalami inflasi dan apa negasi Q? Q kan harga barang tidak naik. Jadinya kalau negasinya ya kebalikannya, harga barang naik dan harga barang naik. Kita temukan di mana? Di A. Jadi jawabannya adalah A. Yeay, beres. Oke. Ah, kan gue bilang juga apa. Siap, siap. Hmm. Oke, sip. Jadi itu ya, kita udah bahas tentang konsep negasi dan ekuivalensi. Nah, eh sebenarnya di luar kelas nanti juga kita bakal kehubung di Discord teman-teman. Jadi kita tetap bisa stay keep in touch ya. Kita tetap berhubung ya di Discord. Kalau misal nanya gitu. Saya beberapa udah ada di Instagram tapi eh sebenarnya Instagramku nggak ada notif guys, biar nggak distracted. Jadi aku bukanya agak jar. Tapi kalau misal Discord emang buat tutor ya, ada di Discord. Jadi ya aku harus di Discord gitu. Oke, gitu. Nah, nanti ditunggu ya yang implikasi gitu. Nah, tuh keaman ya. Thank you teman-teman udah mengikuti kelas hari ini. Dan untuk 3 pertemuan berikutnya nanti akan bersama Bang Iben. Oke, sama Bang Iben. Ini adalah untuk pre-class adalah sesi terakhir untuk yang deduksi. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di regular class untuk yang deduksi yang lebih dalam. Nah, nanti teman-teman karena dari pre-class ke regular class ada spare waktunya cukup ya lumayan lah banyak yang bisa buat teman-teman em, yang ngejar ketertinggalan pre-class karena pre-class ini adalah fondasi berpikir teman-teman untuk ke depannya. Jadi kalau misal ketinggalan bahkan untuk yang ini pertemuan kemarin sama yang hari ini tuh sambung banget. Jadi kalau misal teman-teman nggak ngelihat kelas yang kemarin ya jadinya ceritanya nggak bakal nyambung gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua dan sampai jumpa di kelas
berikutnya. Aku bakal ngisi di pre-class di dua pertemuan terakhir. Kita akan, kalau sama aku nanti, kita ke berpikir kuantitatif. Ya, setelah tiga pertemuan sama Bang Iben. Gitu. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya dan ya, sampai jumpa di Discord. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa makan takut inflasi. Oke, izin end.